Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terhormat Bapak Hakim Dewan Juri, hormat yang sama kepada Bapak Ibu sekalian, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Sebelum kami memulai syarahan kami kali ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Sungguh indah si bunga mawar, sedap mata memandangnya. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, dalam dunia yang amat luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena kecanggihan alat elektronik digital yang mempermudah masuknya arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh dampak yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan sebuah sarahan yang telah kami susun dalam kemasan yang rapi, padat, hangat, aktual, serta tajam silet, dengan judul Pandangan Al-Quran Terhadap Realitas Hoax. Oleh karena itu hadirin, itulah yang akan menjadi judul pada syarahan kami kali ini, dengan landasan firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 15 yang akan dibacakan oleh qori kami beserta sari tilawahnya berikut ini. ما ليس
تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dari mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim dijelaskan bahwa ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-sekali memandang kecil dan remeh penyebaran berita bohong itu. Ketahuilah bahwa itu masalah yang besar. Hadirin sekalian, sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami masalah serius terkait penyebaran berita palsu di media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Tapi hadirin, kebebasan mengeluarkan pendapat bukanlah kebebasan yang mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Tapi hadirin, kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, keharmonisan, serta persatuan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para produsen hoax itu amat keterlaluan hadirin. Saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar agama dan intern umat Islam Indonesia tercabik-cabik karena goresan hoax. Disintegrasi antar bangsa mengalami ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, ketika berduka atas meninggalnya tenaga ahli medis dan masyarakat umum, tega-teganya mereka memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita hadapi hadirin. Oleh karena itu hadirin, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan, kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Aktivitas masyarakat kita pada liputan6.com pada tanggal 15 Januari melaporkan bahwa Indonesia saat itu mengalami masalah serius terkait penyebaran berita palsu, dan bahwa vaksin COVID-19 adalah virus buatan, bisa menular melalui udara, dan vaksin COVID-19 terbuat dari bahan babi serta menimbulkan kelumpuhan pasca vaksinasi.
Oleh karena itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita, maka teliti dahulu kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang akhirnya membuat kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik yang dituduh berencana membunuh Al-Walid utusan Nabi untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, pada laporan sebenarnya Bani Mustalik datang berduyun-duyun menyambut Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dari ayat itu adalah pembohong atau banyak melakukan dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, hoax adalah realitas sosial yang mengancam persatuan bangsa. Kedua, pemerintah harus bertindak tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada para pelaku produsen agar mereka tidak semena-mena akan hal yang mereka lakukan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohonlah kiranya dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada hadirin kami mohon maaf. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.